Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulil karim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma alhimna marasida umurina wa izna min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza adamat ummati dunya nujiat minha haibatul Islam wa idza tarakatil amru bil ma'ruf wa nahyi anil munkar hurrimat barakatul wahyi wa idza tasabat ummati saqatat min ainillah. Wa qala Sayyidul Islam Ibnu Athaillah fi kitabil hikam, kaifa yasraku qalbun saral akwani muntabiatan fi mir'atih. Am kaifa yarhalu ilallahi wa huwa mukabbalun bisyahawati. Am kaifa yatma'u an yadhula hadratallahi wa huwa lam yatatahhar min janabati ghafalati. Am kaifa yarju an yafhama daqaiqal asrari wa huwa lam yatub min hafawati. Wa qala aidan, tanawwat ajnasul amali litanawwi waridatil ahwali. Al-amalu suwarun qa'imatun wa arwahuha wujudu sirri ihlasi fiha. Ay wa qala aidan idfin wujudaka fi ardil humuli fama nabata mimma lam yudfan la yutimmatana iju amma ba'du. Hadirin, pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat ilahi Rabbi. Salawat dan salamnya semoga disampaikan kepada habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya hadirin, kita patut bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, karena sampai detik ini Allah subhanahu wa ta'ala masih menganugerahkan kepada kita satu nikmat yang sangat besar, yaitu nikmat iman dan Islam. Dan alhamdulillah, dari sekian hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang dianugerahi dengan nikmat ini, Allah subhanahu wa ta'ala telah berikan kekuatan kepada kita untuk salat berjamaah subuh. Dan Allah subhanahu wa ta'ala pilih kita untuk duduk di majelis taklim ini. Maka hadirnya kita dalam salat berjamaah subuh dan duduknya kita di majelis ta'lim ini bukan daripada kekuatan kita, bukan daripada keinginan kita, bukan daripada kemampuan kita, tapi semata-mata ini adalah bentuk daripada kasih sayangnya Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa orang yang dikehendaki oleh Allah subhanahu wa ta'ala kebaikan pada orang itu, maka Allah subhanahu wa ta'ala pahamkan orang itu terhadap perkara agama. Maknanya yufaqihu fiddin, paham orang ini terhadap perkara agama. Manakala orang itu memiliki ilmu agama, lalu kemudian Allah anugerahkan kepadanya taufik, kemampuan untuk mengamalkan ilmu itu menjadi amal agama. Lalu kemudian dia korbankan seluruh potensi hidup yang Allah anugerahkan kepadanya untuk kepentingan agamanya Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah orang yang disebut paham terhadap perkara agama. Orang paham terhadap perkara agama itu di dalam Al-Quran disebut ulaika humul muflihun, adalah orang-orang yang muflih, orang-orang yang beruntung dunia dan akhiratnya.
Maka hadirin rahimakumullah, semoga oleh Allah Subhanahu wa taala kita digolongkan kepada orang-orang yang muflih, orang-orang yang beruntung dunia dan akhirat, dan diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Sering disampaikan fadilah kita duduk di tempat ini, bahwa Allah Subhanahu wa taala lewat Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan kepada kita dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Orang-orang yang duduk di majelis talim ini namanya, nama ibu bapanya, nama kakek dan neneknya, nama orang yang disayang dicintainya, yang menjadi tanggungannya oleh Allah disebut-sebut di hadapan para malaikat di arah sana di majelisnya Allah Subhanahu wa taala. Dan ending and klimaksnya, orang-orang yang istiqomah menuntut ilmu Allah, berusaha melaksanakannya, berusaha menyampaikannya, berusaha mendakwahkannya, maka insya Allah orang yang seperti ini nanti dijamin pada saat wafatnya dia diwafatkan oleh Allah dalam keadaan husnul khotimah dan dimasukkan ke dalam surga tanpa dihisab. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, sebelum kita melanjutkan tentang kaidah-kaidah hikam yang akan kita bahas, saya sampaikan selamat tahun baru 1443 Hijriah. Baru 2 hari dari tanggal 10 Muharram, hari Asyura. Maka hadirin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala telah kabarkan kepada kita di dalam surat At-Taubah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatas syuhuri indallahi isna asyara syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atu hurum. Al-ayah ila akhirul ayat. Inna iddatas syuhuri indallah, sesungguhnya bulan-bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala yang diciptakan oleh Allah sejak Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam jagat raya ini. Itu semuanya bulan itu ada isna asyara syahran, ada 12 bulan. Takut lupa, sedikit diingatkan, dan ini diulang-ulang karena tahun pun berulang. Pertama adalah Muharram. Setelah Muharram, Safar. Habis Safar, Rabiul Awal. Habis Rabiul Awal, Rabiul Akhir atau Rabiul Tsani. Habis Rabiul Akhir, Jumadil Awal. Habis Jumadil Awal, Jumadil Akhir. Hadis Jumadil Akhir, Rajab. Habis Rajab, Sya'ban. Habis Sya'ban, Ramadan. Habis Ramadan, Syawal. Habis Syawal, Dzulqa'dah. Habis Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Alhamdulillah. Kalau bulan ke-9 bulan Hijriah, bulan apa Pak? Ramadan. Kalau bulan ke-10-nya Syawal. Bulan ke-1 Muharram. Kalau bulan Masehi bulan ke-12 bulan apa? Mantap langsung semuanya. La ilaha illallah. Wajar lupa Pak, bulan Hijriah wajar ya. Karena tidak berhubungan dengan gajian, dengan bayar cicilan. Subhanallah. Hadirin rahimakumullah. Sudah menjadi qadarullah, sudah menjadi hukumullah, bahwa zaman itu ada 3. Pertama ada zaman masa lalu, zaman masa sekarang, dan zaman masa yang akan datang. Atau masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Masa lalu, kita harus berpikir dan mengingat apakah dosa-dosa kita di masa lalu itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak. Semoga kita yakin dosa-dosa baik yang dilakukan sengaja ataupun tidak oleh Allah Subhanahu wa taala diampuni. Amin ya rabbal alamin. Masa sekarang, detik ini yang kita alami, maka kita pun harus berpikir, berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, apakah hadirin rahimakumullah amalan amal ibadah kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala atau ditolak oleh Allah. Kita harus yakin semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan the next time, hadirin rahimakumullah, the future time, masa yang akan datang, kita harus berpikir
Apakah kita ini diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah atau justru su'ul khotimah? Semoga oleh Allah Subhanahu kita diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah dengan mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kunci hadirin rahimakumullah mengendalikan zaman itu, masa lalu hadirin rahimakumullah, ingatlah tundukan dengan taubat. Taubat dari taba yatubu taubatan. Kembali kepada keridhaan Allah setelah melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala. Taubat. Masa sekarang hadirin rahimakumullah, isilah dengan takwa. Imtisaru awamirillahi wajtinabu nawahihi. Seluruh perintah Allah Subhanahu wa taala hadirin rahimakumullah laksanakan dan jauhi seluruh larangan Allah masa sekarang. Dan untuk mengantisipasi masa yang akan datang, maka tidak ada jalan lain kecuali dengan istiqomah. Istiqomah dalam taubat dan istiqomah dengan takwa. Maka insya Allah orang yang menghadapi masa yang akan datang dengan keistiqomahan, dengan taubat dan takwa, maka nanti oleh Allah diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Kunci dari semua itu hadirin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan surat Al-Asr, surat ke-103. Dan ini adalah surat yang ke-13 yang Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan. Suratnya ke-103. Tapi turunnya itu surat ke-13. Makiyah, turunnya di Mekah. Asbabun nuzul surat Al-Asr ini hadirin rahimakumullah, seringnya orang-orang Mekah biasanya duduk-duduk ba'da asar itu hadirin rahimakumullah di pinggir-pinggir jalan, ngopi bahasa kita. Sambil ngitung-ngitung hadirin rahimakumullah keuntungan dagang. Lu tadi dagang dari pagi sampai sore ini dapat berapa? Aku dapat sekian. Kamu tadi di kantor ada apa? Wah, ada ini, ada itu. Bagaimana tadi politik? Oh, begini begitu. Ba'da asar mereka duduk sambil nunggu maghrib. Waktu itu maghrib belum ada, kan di Mekah. Ini mah sindiran buat kita. Biasanya kita begitu. Betul apa tuh? Ngabuburit sambil ngopi, duduk-duduk. Maka hadirin rahimakumullah, karena saking akrabnya mereka orang-orang jahiliyah Mekah ini hadirin rahimakumullah, berdagang mereka, dibicarakan semua dibicarakan, akhirnya hadirin rahimakumullah timbul sendagurau. Dari sendagurau itu akhirnya ada yang tersinggung. Terjadilah hadirin rahimakumullah pergesekan, akhirnya sampai terjadi peperangan. Akhirnya orang-orang itu mengutuk hadirin rahimakumullah waktu asar. Nih gara-gara kumpul waktu asar itu begini nih jadinya. Kalian jadi bermusuhan. Begitu. Awal dari sendagurau ada hadirin rahimakumullah yang tersinggung, lalu kemudian pecah hati, lalu kemudian hadirin putus silaturahmi, akhirnya bermusuhan, gibah terjadi di mana-mana. Subhanallah. Waktu asar. Maka mereka mengecam waktu asar. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan surat Al-Asr itu. Wal asri. Demi waktu asar. Sebagian ulama menafsirkan ke waktu asar. Tapi sebagian lagi ulama wal asri itu bimakna demi waktu. Ini sebuah sindiran bagi kita bahwa waktu yang akan sekarang kita lalui ini dan yang akan datang ini adalah sudah seperti waktu asar. Sebentar lagi gelap zaman ini dengan adanya kiamat. Kegelapan kiamat itu hadirin rahimakumullah, kiamat ada dua, ada kiamat sugro, ada kiamat kubro. Kiamat sugro kematian. Di mana hadirin rahimakumullah 75 kali malaikat Ijrail tiap hari 24 jam itu datang kepada kita. Mengintai kematian itu. Tapi aneh orang ini lebih takut dengan kiamat kubro ketimbang kiamat sugro. Kematian.
Padahal hadirin, kalau orang sudah mengalami kiamat sugro, datang kiamat kubro tidak akan terasa. Betul apa betul? Yang harus ditakutkan kematian. Takutnya bukan matinya, tapi apakah saya sudah sanggup untuk hadirin diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sudah cukupkah bekal dibawa mati itu? Kiamat sugro. Kiamat kubro datang nanti, idza zulzilatil ardu zilzalah al ayat. Maka kegelapan hadirin rahimakumullah kiamat kubro itu lebih gelap ketimbang hadirin rahimakumullah semut hitam yang ada di atas batu hitam di dalam gelap gulita yang hitamnya lebih hitam daripada yang hitam. La ilaha illallah. Ini masa sekarang ini masa asyar. Wal asri, demi waktu. Semua orang hari ini pun menyalahkan hadirin rahimakumullah zaman. Ini zaman edan katanya. Padahal bukan zamannya yang edan. Waktu yang dialami tetap begini saja. Yang menghitung waktu itu manusia, bukan zamannya. Tanah yang kita injak adalah tanah yang dulu nenek moyang kita injak. Air yang kita minum pun adalah air yang dulu hadirin rahimakumullah nenek moyang kita minum. Udara yang kita hirup, hadirin sadarlah bahwa itu adalah udara yang dihirup nenek moyang kita dulu, para pahlawan kita dulu. Semuanya tidak ada yang berubah. Yang berubah adalah orang yang menjamaninya. Yang gila adalah bukan zamannya yang gila, tapi orang yang menjamaninya yang gila. La ilaha illallah. Maka kata Sayyidina Ali, banyak orang mengecam zaman, padahal yang dikecam itu harusnya dirinya. Orang banyak yang mengecam zaman. Subhanallah. Wal asri, demi waktu. Innal insana lafi khusrin. Al insan di situ hadirin rahimakumullah kata ulama. Di dalam tafsir dikatakan al-insan di situ ma'rifah. Artinya adalah umum. Berlaku bagi seluruh manusia, Bani Adam, keturunan Nabi Adam dengan Siti Hawa, baik yang muslim, yang mukmin, yang kafir, yang fasik, yang musyrik, yang munafik, semuanya. Innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian, rugi dan merugi. Wal asri innal insana lafi khusrin. La fi, lakna sumpah Allah, fi-nya hadirin rahimakumullah fil makan, tempat. Lafi khusrin. Jadi seluruhnya berada dalam kerugian, berada dalam satu perkara yang tidak diinginkan oleh manusia. Tidak mau mati, tidak mau sakit, tidak mau miskin, tidak mau dilecehkan orang, tidak mau dibully orang, tidak mau apa lagi? Pokoknya tidak mau semuanya. Lafi khusrin. Bahkan dalam tafsir Al-Maraghi bahwa seluruh manusia itu finnar, seluruhnya ahli neraka, illal ladzina amanu. Kecuali orang-orang yang beriman. Ini ada jawabnya. Illal ladzina amanu. Ternyata beriman saja tidak cukup, harus wa amilus sholihat. Dia harus beramal soleh. Jadi hadirin rahimakumullah, ternyata juga belum cukup orang beriman beramal soleh belum dibebaskan dari ancaman api neraka. Karena orang yang sholat saja bisa masuk ke dalam neraka. Wailul lil musallin. Neraka wail bagi orang yang sholat. Biar terbebas daripada neraka, ada satu perkara lagi, yaitu beriman, beramal soleh, lalu watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Dia harus hadirin rahimakumullah saling mewasiati dalam keadaan atau dalam menjalankan hak, ayat dinul Islam, ayat syariat Islam, iman dan ihsan. Kemudian watawasau bis sabr, saling mewasiatkan dalam keadaan sobar dalam menjalankan hadirin rahimakumullah dinul Islam. Jadi rumusnya 4 saja mengendalikan zaman ini: iman,
kemudian beramal soleh, lalu kemudian watawasaw bil haq, watawasaw bis sabr, dakwah. 4 saja. Maka orang hadirin rahimakumullah apabila dia menjalankan 4 perkara ini, beriman, beramal soleh, watawasaw bil haq, watawasaw bis sabr, maka hadirin rahimakumullah dia akan menguasai zaman dan dia hidup dalam keadaan hadirin rahimakumullah bahagia dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ini sehingga kata Imam Syafi'i, andaikan saja Allah tidak menurunkan ayat yang lain dalam Al-Quran, cukup saja bagi manusia ini surat Al-Asr. Itu kunci kehidupan. La ilaha illallah. Oke, kita lanjutkan. Itu pembuka saja karena ada tahun baru. Hadirin rahimakumullah, kita lanjutkan mengenai pembahasan qaidah hikam. Hadirin rahimakumullah, kemarin sampai kepada qaidah yang ke-8 dan ke-9, ke-10 ya. Nah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Idza fataha laka wijatan minat ta'arufi fala tubali ma'aha. In qala amaluka fa innahu ma fataha laka illa wa huwa yurid an yata'arrafa ilaika alam ta'lam an ta'arrafa wa muriduhu alaika wal a'malu anta muhdiha ilaihi wa aynama tuhdi ilaihi mimma huwa muriduhu alaika. Apa kata Syamad Athaillah? Idza fata laka wijata minat ta'arufi fala tuballi ma'ah. Apabila Allah Subhanahu wa ta'ala telah membukakan makrifat kepada engkau. Makrifat itu mengenal Allah. Makrifat itu ada 2. Pertama, ada ma'rifatul am, yang kedua ada ma'rifatul khos. Kalau bahasa kita ada kecerdasan intelektual dengan kecerdasan spiritual. Maka hadirin rahimakumullah, seseorang hadirin rahimakumullah, dia memiliki ma'rifat yang am, yang umum. Maka dia mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sifat-sifatnya. Ada di dalam kitab Aqidatul Awwam. Wujud kidam bako mukhalafatul lil hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyat kudrat iradat ilmu hayat sama basor kalam qadiron muridan alimun hayun samiun basirun mutakalim. Itu makrifat, dia mengenal tentang sifat-sifat Allah yang 20. Awaluddin ma'rifatullah. Awal agama itu dia mengenal Allah, mengenal sifatnya, mengenal asma'nya, mengenal hadirin rahimakumullah nama-namanya, asmaul husna. Itu disebut hadirin rahimakumullah adalah ma'rifatu am, ma'rifat umum. Yang kedua hadirin rahimakumullah ada ma'rifatul khos, ma'rifatul khusus. Kalau ma'rifatul awam, kalau ma'rifatul am, umum, itu hadirin rahimakumullah harus menghadapi thariqul hidayah wal inabah. Jadi ada thariqul hidayah wal inabah. Jalannya panjang dan banyak hadirin tantangannya. Lewat apa itu? Lewat belajar. Pesantren. Hadirin, yang pertama kali dihadapi hadirin rahimakumullah di pesantren, pertama tidak betah. Makanya kalau antar anak ke pesantren, Pak, seperti membuang hadirin rahimakumullah barang ke tempatnya. Buang saja dia ke surga. Sudah, jangan ditengok-tengok.
Karena biasanya 1, 2, 3 hari emang gak betah. Nanti lama kelamaan udah lewat 1 minggu, 10 hari betah. Satu nih, adaptasi dulu. Yang kedua, hadirin rahimakumullah, tantangannya yang kedua, datang penyakit Jerman namanya jarbun budug. Tahu jarbun? Gatal-gatal. Asrama pertama kali hadirin rahimakumullah di Gontor itu kami yang pertama kali tempati. Bagus. Awal dulu dibangun. Kami dengan kawan-kawan. Hadirin rahimakumullah, dokter ada. Kemudian hadirin rahimakumullah WC, kamar mandi bagus. Karena apa? Agar Gontor tidak ada santrinya budug. Karena kita sedang hadirin rahimakumullah menimba ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, seluruh sunnah yang Allah berikan kepada para nabi harus dirasakan. Ada Nabi Ayub namanya, harus merasakan itu. Bersih apapun datang saja, gatal-gatal itu, Pak. Subhanallah. Ini kan apa? Untuk ma'rifat kepada Allah harus ada thariqul hidayah wal inabah. Untuk apa? Untuk membuktikan la fa'ila illallah. Hadirin rahimakumullah, la fa'ila illallah. Untuk membuktikan bahwa tidak ada perbuatan kecuali perbuatan Allah. Dalam keadaan suluk, dalam keadaan salik, dalam keadaan mukhibin, dalam keadaan datang kepada Allah. Ingin yakin, mencari makrifat. Makrifatnya hadirin rahimakumullah, la fa'ila illallah. Itu saja. Jadi ada yang umum, thariqul hidayah wal inabah. Di mana thariqul hidayah wal inabah itu adalah si hamba yang mencari. Jadi ada dua nanti yang makrifat itu. Ada yang mencari Allah, ada yang dicari oleh Allah. Kita kira-kira kita ingin ada yang di mana nih, Pak? Ingin yang mencari Allah atau ingin yang dicari oleh Allah? Subhanallah. Orang yang mencari yang mencari Allah, mendekati Allah dengan makrifat kepada Allah, dan dia mencarinya tadi dengan thariqul hidayah wal inabah, masya Allah, berat tantangan. Memerlukan hadirin rahimakumullah, hamba yang mencari memerlukan waktu yang lama. Ibadah puluhan tahun, tapi belum paham tentang perkara-perkara yang Allah isyaratkan. Allah datangkan ini, belum bisa membaca pikirannya, kolbunya, hatinya. Subhanallah. Kemudian hadirin rahimakumullah, ada orang yang dicari oleh Allah. Itu dia marifatul khos. Dia mengenal Allah dengan khusus melalui thariqul ijtiba wal istifa. Melalui thariqul ijtiba wal istifa. Itu Allah yang menarik dia. Tadi, idza fataha laka wijatan minat ta'arufi fala tubali maha in qala amaluha fa innahu ma fataha laka. Jadi kalau Allah subhanahu wa ta'ala sudah memilih engkau dalam hidayah, dalam marifat mengenal Allah subhanahu wa ta'ala, maka engkau jangan heran dengan amalan-amalan kamu yang sedikit. Karena sesungguhnya Allah yang menarik kamu. Subhanallah. Ini. Makanya kemarin hadirin rahimakumullah muncul ada berapa? 5 golongan orang yang memahami, menjalani atau memahami Allah subhanahu wa ta'ala. Pertama, ada golongan yang disebut dengan abid. Yang kedua, golongan asyikin. Yang ketiga, ada golongan mutakhalik. Yang keempat, ada golongan muwahhid. Kemudian hadirin rahimakumullah, ada golongan mutahakkik. 5 kemarin. Masih ingat? Pertama golongan abid.
Yang kedua golongan asyikin. Yang ketiga golongan mutakhallik. Yang keempat golongan muwahhid. Yang kelima golongan mutahakkik. Ada 5. Nah, kita golongan di mana nih? Pertama, seseorang hadirin rahimakumullah mengenal Allah berada pada golongan abid. Maka dia akan memahami segala apa yang terjadi pada dia, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tidak ada daya dan upaya, hanya aku mau mengadunya kepada Allah, mintanya kepada Allah, aku digerakkan oleh Allah. Tidak ada kekuatan. Abid. Ada lagi hadirin rahimakumullah golongan kedua. Golongan kedua ini mutakhallik. Oh maaf, yang kedua asyikin. Alhamdulillah ada yang memperhatikan. Yang kedua ada asyikin. Ini mungkin kata asyik itu dari situ. Asyikin ini hadirin rahimakumullah, dia selalu melihat hadirin rahimakumullah apa yang Allah ciptakan itu Rahman Rahim Allah. Asyik dia melihat pantai, yang dilihat bukan pantai tapi indahnya Allah. Jasad hadirin rahimakumullah berhubungan dengan makhluk, tapi kolbu tembus kepada Allah. La ilaha illallah. Yang dia lihat hadirin rahimakumullah bukan HP-nya, tapi orang yang memberikan HP ini. Bapak dulu yang meninggal berikan HP ini hadiah ulang tahun. Saat bapak sudah wafat, yang dilihat HP. Tapi hadirin rahimakumullah, mata melihat HP, tapi kolbu pikir tembus kepada yang memberi HP. Itulah hadirin rahimakumullah orang yang sudah asyikin. Orang yang sudah masuk kepada hadirin rahimakumullah syariat ihsan. An ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innallaha yaraka. Orang yang sudah sempurna zikirnya, orang yang sudah tergolong kepada orang-orang ulul albab, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzaban. Lihat pantai, Bang, main-main pantai, iya, aku ingin tafakkur alam, tadabbur ayat. Watadabbarunal Quran, tafakkur alam. Masya Allah, lihat indah. Bang, kok kenapa goyang-goyang kepalanya? Lagi dengerin musik. Apa itu tafakkur kepada Allah? Musik mah bukan buatan manusia, alam lain. Waduh, musik datang, apa musik joget dia lagi tafakkur kepada Allah. Allahu Akbar, lain itu mah. Subhanallah, ke alam, datang ke puncak, hirup, Allahu Akbar. Di sana ada apa namanya? Masjid At-Ta'awun. Subhanallah. Pandang ya Allah. Jangan melihat alamnya, tapi lihat pada Allah. Asyikin. Hadirin tenang dia. Merasa apapun, hadirin apapun, masya Allah, dikembalikan kepada Allah. Yang ketiga, ini mutakhallik. Mutakholik ini orang-orang yang sudah mutakholik, serba kholik, serba hadirin rahimakumullah. Mutakholik ini dia hadirin rahimakumullah merasakan diri ini tidak bisa bergerak kecuali digerakan oleh Allah. Allah sebagai dalang, dia sebagai wayangnya. Kan ada pemahaman begitu ya. Jangan berarti orang ini sudah sampai kepada tingkat mutakholik. Jangan dipaksakan kepada pemahaman daripada orang yang baru tingkat abid atau asyikin. Beda-beda. Ada kelebihan tiap orang. Maka dia memahami bahwa Allah melakukan apapun pada dia. Dia sudah berpikir dengan kurbil faraid, dengan kurbil nawafil. Kurbil faraid, dia katakan bahwa segala sesuatu apapun yang aku lakukan ini adalah Allah yang melakukannya. Nawafil hadirin rahimakumullah, dia pun demikian. Apa yang aku tidak mau, Allah pun tidak mau lakukan. Itu orang yang sudah sampai kepada tingkat apa namanya tadi? Mutakhallik.
Ketiga. Yang keempat, ada orang yang sudah sampai kepada muwahhid. Muwahhid ini hadirin rahimakumullah, seperti kita mah ada Syekh Siti Jenar. Syekh Siti Jenar, ya Syekh Siti Jenar, engkau dipanggil oleh para wali untuk musyawarah di pagi ini. Kata Syekh Siti Jenar, di sini tidak ada Syekh Siti Jenar, yang ada Syekh Lemah Abang. Dia sedang dzikir saja di mihrabnya, ditutup. Ya Syekh Lemah Abang, engkau dipanggil oleh hari berikutnya oleh para wali untuk bermusyawarah, untuk menanyakan apa yang kau pahami. Di sini tidak ada Syekh Lemah Abang, yang ada ana al-haq. Subhanallah, wihdatul wujud. Subhanallah. Ini orang sedang dalam keadaan muwahhid. Muwahhid. Tapi kata ulama, orang yang hadirin rahimakumullah tidak bisa dia melakukan hal perkara, kalau di dalam ilmu balaghah itu muqtadol makom, menempatkan sesuatu pada tempatnya. Dia berbicara dengan siapa? Nah, ini salahnya di situ. Saat ada orang yang datang, orang awam, mengundang hadirin rahimakumullah kepada orang yang sudah tingkat muwahhid tadi, dia berbicara masih dalam tingkat muwahhid, harusnya diturunkan kepada pemahaman orang itu. Ya insya Allah saya nanti ke sana, saya lagi dzikir dulu, beres. Jangan lalu dikatakan di sini tidak ada aku, yang ada adalah ana al-haq. Maka akan terjadi fitnah kepada orang ini. Karena apa? Pemahaman orang yang tadi tidak sampai, belum sampai. Subhanallah, muwahhid. Yang ketiga din rahimakumullah, yang kelima, itu ada tingkatan mutahakkik. Mutahakkik. Mutahakkik ini hadirin rahimakumullah seperti para wali, seperti hadirin rahimakumullah para rasul, para nabi. Rasulullah baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam Isra wal Mi'raj, bertemu dengan nur zat Allah. Beliau hadirin rahimakumullah datang ke surga, datang ke neraka, sebelumnya menembus langit 1 ke 7, ke Sidratul Muntaha, ke Rob-Rob, ke Torpul Alam. Tapi pada saat di bumi, dengan bahasa bumi, membumi, kembali hadirin rahimakumullah kepada manusia sesungguhnya. Rasulullah hadirin rahimakumullah pernah melihat Jibril dalam keadaan yang sesungguhnya, sebagaimana Allah ciptakan. Tapi setelah itu hadirin rahimakumullah turun lagi pada saat bertemu dengan manusia biasa. Bahasanya tidak ngeracau, tidak fana lagi. Itu orang yang disebut mutahakkik. La ilaha illallah. Serendah-rendahnya orang minimal ada dalam hadirin rahimakumullah derajat memahami Allah, yaitu dalam keadaan abid. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Oke. Kita lanjutkan. Itu kesimpulan kemarin kan sudah ini ya. Sudah kita bahas. Jadi hadirin rahimakumullah dua golongan orang. Ada golongan orang yang mencari dan ada orang yang dicari oleh Allah. Orang yang mencari Allah itu ada penghalangnya. Orang dia mencari ma'rifat, ingin mengenal Allah, ada penghalangnya. Penghalangnya dua. Pertama malas, yang kedua merasa cukup. Betul apa betul? Malas ngaji malas ke masjid malas bangun malam malas baca Al-Quran malas saum malas. Itu hadirin rahimakumullah adalah penghalang seseorang yang dia sedang menempuh ingin marifat kepada Allah dengan marifatul am, dengan hadirin rahimakumullah marifatnya marifat yang umum. Itu malas dengan merasa cukup. Cukup, saya mah nggak perlu duduk di masjid lah, kan banyak itu di YouTube. Masya Allah, merasa cukup.
Itulah hadirin rahimakumullah kehalangan orang yang sedang menghadapi thoriqul hidayah wal inabah. Malas, merasa cukup. Tidak ada sifat apa namanya? Kalau di tabligh itu tidak ada sifat hadirin rahimakumullah orang itu ingin taklim. Apa namanya? Dia merasa cukup begitu. Ya. Ya, oke. Kemudian orang yang dicari oleh Allah, Allah ingin berikan kepada dia. Allah ingin berikan kepada dia ini hadirin rahimakumullah apa namanya? Hidayah. Allah ingin berikan kepada dia ini ma'rifatullah, mengenal Allah. Ada penghalangnya. Penghalangnya yang pertama hadirin rahimakumullah harta, yang kedua jabatan. Harta dan jabatan. Allah ingin hadirin rahimakumullah ambil dia. Tapi kemudian hadirin rahimakumullah dia tidak mau. Karena apa? Halangannya harta. Yang kedua jabatan. Subhanallah. Ada katanya, yang ketiga wanita. Jadi hadirin rahimakumullah ada 4 ciri, nanti kita sampaikan itu Maya. Nah. Kita lanjutkan. Kaidah yang ke 9 dan 10-nya. Nah, ini yang sering saya bacakan. Tanawwat ajnasul amali litanawi waridatil ahwali al amalu suwarun qaimatun wa arwa wa wujudu sirri ikhlasi fiha. Itu 2 kaidah. Kaidah 9 dan 10. Al amalu suwarun qaimatun wa arwa wa wujudu sirri ikhlasi fiha. Tanawwat ajnasul amali litanawi waridatil ahwali al amalu suwarun qaimatun wa arwauha wujudu sirri ikhlasi fiha. Kata Syekh Ahmad Athaillah, sesungguhnya orang itu beramal itu tergantung ahwalnya. Ada kelebihan-kelebihan yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada seseorang. Dia kelebihannya sabar, maka Allah berikan hadirin satu pekerjaan yang karena kesabarannya. Ada orang dengan kelebihan hartanya, maka Allah berikan hadirin rahimakumullah nilai pahala yang besar karena mengendalikan hartanya. Ahwal. Ada orang yang dia hadirin rahimakumullah punya jabatan, maka dia berjuang dari awal untuk mendapatkan jabatan. Akhirnya hadirin rahimakumullah dengan jabatannya dia lakukan keadilan, maka Allah berikan ahwal nilai pahala dari jabatannya. Ada orang yang berikan oleh Allah ini kelebihan senang ke wanita. Di mana-mana nikah punya anak. Ada yang begitu? Ada. Akhirnya apa hadirin rahimakumullah dikendalikan. Dia akhirnya dia bisa menimbang keadilan. Anak banyak di mana-mana. Kalau dia terus berjuang karena Allah, ingin menegakkan syariat Allah, bagaimana dia menyeimbangkan antara wanita ke wanita, anak dengan anak, Allah pun berikan ahwal kepada dia. Ahwalnya seperti itu Allah berikan hadirin rahimakumullah tadi. Al-amalu suwarun qaimatun wa arwa wa wujudu sirri ikhlasi fiha. Ahwalnya seperti itu. Maka Allah berikan warid kepada dia. Ada orang yang mengabdi pegawai negeri, dulu mah abdi negara, sekarang abdi siapa? Abdi presiden. Apa tuh? Sekarang kan ASN ya. Bukan pegawai negeri maksudnya. Pegawai negeri dulu, sekarang diganti jadi ASN. Dulu mah apa namanya? Pegawai negeri sipil, PNS ya. Sekarang ASN. PNS dulu abdi negara. Kalau sekarang abdi siapa? Abdi presiden atau apa? Nggak tahu saya ya. Ya, hadirin rahimakumullah subhanallah. Dia terus mengabdi. Dengan ahwalnya kemudian dia seperti ini, Allah berikan nanti kelebihan. Kalau dia li'illati kalimatin. Intinya daripada amal itu ruhnya. Ruh amal itu adalah ikhlas.
Bagaimana ikhlas itu? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bertanya kepada Jibril, ya Jibril, apa itu ikhlas? Di dalam hadis, hadirin rahimakumullah, apa namanya? Hadis qudsi ada. Maka Jibril bertanya kepada Allah, ya Allah, hambamu Muhammad, dia bertanya kepada engkau, Rasul pilihanmu, apa itu ikhlas? Apa kata Allah? Ikhlas itu adalah rahasia aku yang sir, yang aku berikan kepada hambaku yang terpilih. Konsep kata ulama, orang yang sudah masuk ke dalam darah, jantung, dada, dan hadirin rahimakumullah sumsum tulangnya, hadirin surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Allahu somad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bagaimana ikhlas itu? Lihat perilaku Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saat datang hadirin kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam seorang wanita, ibu-ibu yang sudah tua, mungkin setengah nenek-nenek, paruh baya lah, usia 50-an, datang kepada beliau ingin memuliakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bawa jeruk satu nampan. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ambil itu jeruk, Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma barik lana fi samarina. Lalu kemudian beliau makan. Rasulullah tersenyum. Lalu kemudian hadirin itu jeruk ditarik oleh Rasulullah. Saat para sahabat hadirin rahimakumullah tidak dipersilakan, biasanya Rasulullah mempersilahkan, silahkan makan begitu. Setelah beliau makan, kenapa Rasulullah duduk duluan dulu mencoba? Takut ada apa namanya? Racun dan sebagainya. Rasulullah nyoba dulu, takut sahabatnya jadi korban. Rasulullah biasanya setiap makanan setelah Rasulullah makan dipersilahkan ke sahabat. Ini tidak, malah ditarik oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah mempercepat memakannya, menghabiskan satu nampan daripada jeruk itu. Oh, kaget nih sahabat nih, kok Rasul ada apa ini? Ada apa? Ini nenek-nenek ini yang tadi tersenyum, merasa bangga semuanya karena makanannya dimakan oleh Rasulullah, jeruk yang disembahkannya dimakan oleh Rasulullah. Kemudian nampaknya diberikan, terima kasih nenek, ya. Sudah berlalu itu wanita. Maka sahabat bertanya, ya Rasul, ini lain dari biasanya, kenapa? Biasanya Rasulullah makan satu, yang lain yang banyak, apa namanya? Sahabat. Ini Rasulullah tarik malah dimakan semuanya Rasulullah. Ada apa itu? Kata Rasulullah, sahabat, sesungguhnya aku ingin menjaga sikap engkau di hadapan wanita itu. Karena apa sesungguhnya? Jeruk yang aku makan ini yang disajikan oleh wanita itu masemnya minta ampun. Aku takut kalau engkau makan nanti engkau akan memarahi wanita itu. Engkau akan mengerjitkan daripada kening engkau. Engkau akan memuntahkannya sehingga ini wanita ini nanti tersinggung oleh kamu. La ilaha illallah. Kalau kita gimana? Tuh asam nih, apaan? Diberikan ke orang yang jelek, yang bagus sama kita. Dahsyat. Siap begitu, Pak? Tulangnya buat kita, dagingnya buat orang. Ini bagus. Kalau kita dagingnya buat kita, tulangnya buat kucing. Ini kalau benar jiwa ikhlas, hadirin rahimakumullah, dagingnya buat kucing, tulangnya buat kita. Ini ikhlas. Ikhlasnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lihat pada waktu Futuh Mekah. Abu Sofyan musuhnya, yang memusuhi, bukan musuh Rasulullah, tapi Abu Sofyan yang memusuhi Rasul. Hindun, istrinya hadirin rahimakumullah Abu Sofyan, yang membunuh paman yang dicintainya oleh Rasulullah. Siapa? Sayyidina Hamzah, di black dadanya oleh Wahsy, jantung dan apa namanya? Jantung dan hatinya dimakan oleh Hindun, istrinya daripada Abu Sofyan. Sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak apa namanya, tidak sanggup memandang Wahsy.
Saking beliau teringat pamannya yang melindunginya. Wahsy ini yang menombak daripada Sayyidina Hamzah, diperintah oleh siapa? Hindun. Hindun dendam karena apa? Hamzah hadirin rahimakumullah membunuh bapaknya waktu perang. Apa perang Lembah Badar. Ini kejadian pada waktu perang Uhud. Subhanallah. Tapi apa? Rasulullah waktu perang datang masuk ke Mekah dengan Futuh Mekah. Maka beliau katakan kepada orang Mekah, siapa yang berlindung di rumah Abu Sufyan dan juga Hindun aman. Orang-orang Mekah dia memeranginya, mengusirnya, subhanallah. Padahal beliau ini pewaris daripada pemegang kunci Ka'bah. Idfa billati yahsanu sayyi'ah wa idal ladzi bainaka wa bainahu adawatu ka'annahu waliyyun hamim. Mampu membalas kejahatan dengan kebaikan. Itu namanya ikhlas. Siapa? Bapak pulang dari ngaji ini. Tahu-tahu di jalan ada orang yang nempeleng. Pak! Kira-kira mau digimanain? Sobar ada 3. Sering saya ulang. Ada sobar Nabi Musa, ada sobar Nabi Isa, ada sobar Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sobar Nabi Musa, orang nempeleng, ditempeleng lagi, orang Kipti memukul, dipukul lagi, mati sama Nabi Musa. Sobar Nabi Isa, orang nempeleng pipi kiri, diberikan pipi kanan. Nempeleng pipi kanan, nih muka diberikan lagi sama Nabi Isa. Sampai puas. Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tingkat sobarnya, keikhlasannya, pada saat ada orang yang dolim kepadanya, beliau hadirin rahimakumullah tidak membalas kedolimannya, tidak juga memberikan kesempatan orang itu untuk dolim lagi, maka beliau angkat tangan kepada Allah. Ya Allah, orang yang dolim kepadaku berikan hidayah kepadanya. Idfa billati ahsanu sayyi'ah wa idal ladzi bainaka wa bainahu adawatu ka'annahu waliyyun hamim. 2 ayat saya satukan. Mampu membalas kejahatan dengan kebaikan. Makanya Rasulullah digelari wa innaka la'ala khuluqin adzim. Akhlak Rasulullah bukan akhlakul karimah lagi, tapi al akhlakul adzimah, akhlak yang agung. Allahu akbar, subhana rabbiyal adzim. Adzim, mampu membalas kejahatan dengan kebaikan. Itu ikhlas. Keluar dari sini ada yang nempeleng, kira-kira Bapak mau digimanain lagi itu orang? Kita bukan kaum Nabi Musa, Pak. Bagusnya saat orang datang nempeleng kita, Pak, astagfirullah Pak, nempelengnya langsung Bapak ambil dompet. Ini Pak 10.000, Pak astagfirullah, kurang Pak ya, ini 20.000. Wah, nempeleng lagi Bapak, Pak. Aduh, ambil lagi, hadirin, kasih dompetnya. Subhanallah. Siap kira-kira begitu? Mampu membalas kejahatan dengan kebaikan. Itu ikhlas. La ilaha illallah. Tanawat ajnasul a'mali litanawi waridatil ahwali al-amalu suwarun qaimatun wa arwahuha wujudu sirri ikhlasi fiha. Amal itu jasad. Ruhnya adalah ikhlas. Jasad kalau tidak ada ruh, kira-kira apa namanya? Jasad kalau tidak ada ruh, mayat namanya. Maka kalau mayat itu pasti busuk. Begitupun amal. Kalau amal tanpa dilakukan dengan ikhlas, maka bukan sampai ke langit, yang ada busuk, tidak terbawa ke hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah. Konsep ikhlas hadirin rahimakumullah ada di dalam surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Dia beramal hanya untuk Allah, tujuan Allah, liilati kalimatillah, Allah yang ahad, dan dia melakukan tergantung kepada Allah. Allahus samad, lam yalid walam yulad, dan dia hadirin rahimakumullah tidak ragu-ragu dalam amal karena Allah pasti membalasnya, karena Allah tidak sibuk dengan keluarganya. Allah lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Allah berbeda hadirin rahimakumullah, tidak ada yang menyamai Allah Subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah. Insyaallah ikhlas Pak ya, belajar ikhlas. Oke. Rahimakumullah, semoga apa yang kita sampaikan hadirin rahimakumullah yang saya sampaikan ini bermanfaat khususnya bagi diri saya dan juga umumnya bagi
jamaah yang hadir di tempat ini dan bagi yang mendengar suara daripada ini. Semoga hadirin rahimakumullah kita diberikan oleh Allah kemampuan untuk melaksanakan seluruh perintah Allah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asghilil zalimin bid zalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asghilil zalimin bid zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allah ya adim antal adim qad hammana hammun adim wa kullu hammin hammana ya hunnu bismika ya adim. Insyaallah hadirin rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa-dosa kita, terima iman Islam kita dan diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Insyaallah kita tutup dengan doa kifarah majelis. Subhanallah wa bihamdi, subhanakallahumma bihamdika, syada la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.